Shalom. Kalau tidak keberatan yang sebelah sini boleh gabung ke sini ya, karena sebagian jemaat tadi ternyata sudah mengikuti ibadah di Cimahi, ya kan? Silakan boleh bergabung yang di belakang kaca ini, bisa bergabung ke sini merapat biar saya bisa melihat satu wajah saja, satu arah saja ya. Puji Tuhan. Ya, bersyukur oleh anugerah Tuhan, gereja kita boleh kembali mengadakan ibadah perdana di Cimahi. Dan terima kasih buat setiap support Bapak Ibu, baik Bapak Ibu yang hari-hari ini juga turut menopang pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan Bapak Ibu. Dan setiap teman-teman juga yang menyaksikan secara live streaming yang juga sudah support. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu juga. Puji Tuhan, jadi ibadah kita mulai minggu hari ini ada 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama diadakan di Cimahi jam 8. Dan di siang harinya jam 11 kita ada di Bandung atau di Gedung Geraha Cahaya Mulia ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab kita sama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Kita pegang Alkitab kita dan sama-sama mengikuti apa yang saya katakan. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, masih dalam bahasan serial Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya. Dan sekarang kita ada dalam bahasan yang ke-8, yakni Yesus adalah Allah yang memelihara. Kenapa saya katakan memelihara? Karena itu kerinduan umat Tuhan. Biar bagaimanapun setiap kita rindu untuk hidup kita terpelihara, ya kan? Dan kita bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya bersyukur saya sudah diselamatkan. Saya bersyukur saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kan nggak cukup sampai di situ. Kecuali ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus kita pulang ke rumah Bapa. Tapi kan tidak itu yang terjadi Bapak Ibu. Kita perlu tetap menjalani keseharian hidup kita dalam mengiring Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus tidak serta-merta berkata, ya pergilah selamat sampai tujuan. Tidak. Tetapi Yesus menyertai, bilang begini, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Sehingga dengan kata lain, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus bukan hanya Allah yang menyelamatkan jiwa kita, tetapi Allah juga yang menjamin dan memelihara setiap hari kehidupan kita. Katakan amin. Kita lihat sama-sama di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Markus pasal yang ke-10 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Jadi Bapak Ibu, suatu kali ada seorang kaya datang sama Yesus bilang begini, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku menerima hidup yang kekal? Yesus bilang begini, lakukan setiap apa yang menjadi hukum perintah Tuhan. Oh, semua itu sudah aku lakukan, kata orang kaya ini. Oke, kalau gitu tinggalkan hartamu, bagi-bagi hartamu, dan ikut aku. Apa yang terjadi? Orang kaya ini bilang, aduh, kalau untuk kasih harta, untuk lepaskan harta saya nanti dulu deh. Saya pergi aja. Akhirnya pergi meninggalkan Yesus dan gentar. Iya kan? Tiba-tiba Petrus bilang begini, waduh, kalau untuk ikut Yesus semua mesti dikasih, kita dapat apa? Mungkin dalam pikiran Petrus. Akhirnya tercetuslah perkataan Petrus ini di ayat 28 ini, saudara. Berkatalah Petrus kepada Yesus, Guru, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Dalam hati Petrus begini, dampak kami apa? Buat kami apa? Kami udah meninggalkan segala sesuatu. Kan engkau bilang tadi sama orang kaya, pergi jualah hartamu dan ikutlah aku, maka engkau akan mengalami hidup yang kekal.
Sekarang Petrus bilang sama Yesus, kami udah meninggalkan segala sesuatu, kami udah mengikuti Yesus. Lalu Yesus bilang apa? Ayat selanjutnya coba kita lihat. Ayat 29, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, perhatikan perkataan Yesus, setiap orang yang karena aku, karena Yesus, dan karena Injil, dia meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Ayat 30 dikatakan selanjutnya, maka orang itu sekarang, sama-sama bilang sama saya, sekarang, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak ladang sekalipun disertai penganiayaan. Saudara perhatikan ya, perhatikan perkataan Yesus ini. Jadi ketika Petrus menyampaikan, guru aku udah meninggalkan segala sesuatu untuk ikut engkau, apa dampaknya buat hidupku? Yesus bilang, oke, don't worry. Apa yang engkau lepaskan itu akan kembali kepadamu. Bukan hanya bicara tentang hidup yang kekal, tetapi pada saat masa sekarang. Bicara kapan? Hari ini. Bicara kapan? Saat masih hidup, bukan udah mati. Nanti selanjutnya, coba lihat selanjutnya. Selanjutnya baru bicara Yesus bilang begini. Dan, ini bonusnya. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima. Jadi bukan cuman surga yang kau dapati ketika engkau mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Tetapi pada zaman sekarang ketika engkau mengiring Yesus, hidupmu dipelihara, katakan amin. Jadi ini yang saya bilang begini, ikut Yesus pasti diberkati, gak bisa enggak. Cuma satu orang di pojok sana ngomong amin tadi. Tuh kan? Ngomong terima berkatnya susah banget terima aminnya. Gak bisa enggak, makanya kalau ada orang alergi dengan khotbah berkat, berkat, berkat. Sekarang saya tanya, memang orang yang ngomong gitu gak mau berkat? Hah? Saya ingat kata rekan saya Daud Tony bilang begini, cuman setan yang gak suka duit. Kenapa? Karena gak bisa dipakai juga sama dia. Gak ada orang yang gak mau diberkati, semua orang mau diberkati. Tapi jangan pernah lupa, jangan hatimu melekat pada berkat. Makanya Tuhan Yesus bilang ya kan, bukan cuman hidupmu diberkati 100 kali lipat, tetapi juga ada namanya masa penganiayaan. Coba lihat tadi ayatnya. Jadi bukan harus balance gitu loh saudara ya. Lihat ya. Sekalipun orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Nih rumah saudara itu yang ditinggalkan. Kan karena tadi bicara konteksnya adalah yang ditinggalkan. Baik rumah, saudara, laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Betul hidupmu diberkati dalam mengiring Tuhan, tapi jangan lupa ada namanya penganiayaan dalam tanda kutip. Dibentuk. Karaktermu dibentuk, pribadimu dibentuk, engkau diproses dalam penganiayaan. Ini yang sedang terjadi dalam orang percaya saat ini. Ya kan, gereja-gereja dieksekusi, banyak yang terjadi. Tapi itu sudah tertulis. Tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah meninggalkan masa lalu kita untuk mengambil keputusan ikut Yesus, jangan takut, hidupmu tetap dipelihara. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya tetap dipelihara. Apapun yang terjadi, sekalipun engkau mengalami dalam tanda kutip, mungkin penganiayaan. Mungkin engkau tidak mengalami penganiayaan secara fisik. Tapi batinmu tertekan ketika engkau lihat suamimu belum berubah. Batinmu tertekan ketika anak-anakmu memberontak. Batinmu tertekan ketika usahamu digoncang. Itu termasuk penganiayaan. Tetapi tidak secara fisik. Tetapi jaminannya dalam engkau mengiring Yesus, hidupmu pada saat sekarang, pada masa kini, pada zaman ini. Tuhan Yesus bilang, engkau akan menerima kembali 100 kali lipat apa yang kau tinggalkan. Makanya orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena nama Yesus, lu jangan takut, lu gak ada ruginya. Bilang kanan kirinya, gak ada ruginya ikut Yesus. Engkau mengorbankan keluargamu, engkau mengorbankan waktumu, engkau mengorbankan masa mudamu untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dengan apa yang kau tabur dalam ladangnya Tuhan. 100 kali lipat Tuhan akan beri. Sekalipun ada masa-masa yang disebut dengan masa-masa penganiayaan. Ada masa-masa kesesakan.
Tetapi fokus kita adalah bagaimana sekalipun saya mengalami kesusahan, hidup saya di muka bumi ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya teringat juga dengan bangsa Israel ketika mereka keluar dari padang gurun. Kan itu gambaran Bapak Ibu, itu gambaran ketika kita terikat oleh dosa, kita diperbudak oleh dosa, Tuhan Yesus datang membebaskan kita. Itu gambaran ketika bangsa Israel ada di dalam masa di mana mereka diperbudak di Mesir. Tiba-tiba Tuhan pakai Musa, Tuhan utus Musa untuk membebaskan mereka. Setelah mereka bebas, mereka keluar dari tanah Mesir. Apakah Tuhan lepas tangan? Oke, umatku, silakan beribadah kepadaku. Aku tunggu di Mesir saja. Kamu jalan sendirian. Karena Tuhan punya goal. Apa goalnya? Membawa bangsa Israel yang keluar dari padang gurun ini masuk ke tanah perjanjian. Tahukah saudara, Tuhan punya goal dalam hidup saudara dan saya ketika kita diselamatkan. Sekarang kita mau nggak jalan menuju goalnya Tuhan? Caranya bagaimana? Jangan lupa, sebagaimana bangsa Israel dipimpin Tuhan, di depan Tuhan, Tuhan berjalan tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Mereka berjalan di belakang. Ketika tiang awan di siang hari, tiang api berhenti di malam hari, maka mereka harus memasang tendanya. Mereka harus berdiam, karena Tuhan gak berjalan. Demikian pula kehidupan kita. Kalau engkau mau lihat hidupmu dipimpin oleh Tuhan, belajar untuk ikut apa yang firman Tuhan katakan. Makanya Tuhan ingatkan kepada Yosua, janganlah engkau menyimpang ke kanan, jangan engkau menyimpang ke kiri, supaya hidupmu berhasil. Masalahnya ada banyak dari kita mau berhasil tapi gak mau taat. Banyak dari kita mau berhasil tetapi masih ya nggak apa-apa, tipu-tipu dikit, cincai lah. Ya ambil untung sedikit buat orang lain, nggak apa-apa lah, cincai lah. Nggak bisa. Dalam mengikut Tuhan itu namanya no gray area. Nggak ada namanya area abu-abu. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Ya kan? Ya hendaklah engkau katakan ya, tidak hendaklah kau katakan tidak. Jadi jangan menyimpang sedikit aja. Kalau engkau mau lihat hidupmu berhasil, hidupmu beruntung, berjalan aja ikutin Tuhan. Kesusahan pasti ada, orang janji Tuhan jelas kok. Sekalipun kau mengalami berkat Tuhan 100 kali ganda, tapi kalau ada penganiayaan tetap setia ikut Tuhan. 100-nya gak akan ketinggalan. Gak akan, aduh gue lupa nih memberkati, gak. Tapi jangan itu fokusnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus ketika Petrus sampaikan hal tersebut, Yesus bilang sama Petrus, demikian pula Yesus pernah menyampaikan kepada setiap umatnya maupun setiap kita saat ini tentang kekhawatiran. Coba lihat dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal 6 ayat 25. Kenapa Yesus pernah menyampaikan hal ini? Karena Yesus tahu gampang sekali kita dirundung oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Dalam Matius 6 ayat 25, Yesus bilang begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah apa? Khawatir. Karena seringkali kekhawatiran membuat orang berjalannya mengsong gitu loh. Kekhawatiran membuat orang menghalalkan segala cara. Kenapa khawatir? Aduh gimana ya? Nanti kalau ini terjadi gimana ya? Aduh kalau itu terjadi gimana? Udah gua ambil langkah ini aja, gua ambil langkah itu lagi. Akhirnya bukan ambil langkah itu, akhirnya salah langkah. Kekhawatiran membuat orang banyak salah jalan. Itu sebabnya Tuhan Yesus secara concern mengajar kepada umatnya, janganlah khawatir. Aku berkata kepadamu, jangan khawatir. Akan apa? Hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum, jangan khawatir pula dengan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi yang seringkali membuat orang pusing itu apa yang dilihat? Makanan, minuman, pakaian. Semua yang berbicara tentang kebutuhan hidup. Orang berkelahi karena kebutuhan hidup. Adik kakak ribut karena kebutuhan hidup. Om tante dengan keponakan ribut gara-gara kebutuhan.
Itu sebabnya kenapa Yesus secara khusus sampaikan, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, akan apa yang kau minum, akan apa yang menjadi pakaianmu, jangan khawatir. Lihat selanjutnya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lihat ayat 31 diulang lagi oleh Yesus tentang kekhawatiran ini. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. 32. Semua itu, apa semua itu Bapak Ibu? Makan, minum, pakai. Karena semua itu Yesus sedang bicara dengan ayat sebelumnya, ayat 31 kan begitu. Bicara tentang makanan, bicara tentang minuman, bicara tentang pakaian, bicara tentang kebutuhan sehari-hari. Yesus bilang, jangan khawatir, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sekarang jadi pertanyaan gini, kita mengenal Allah nggak? Kenal siapa Yesus? Kita tahu nggak Yesus pelihara hidup kita? Kita tahu. Jadi pertanyaan selanjutnya begini, apakah kita tidak memerlukan makan, minum, pakai? Perlu, tetapi kenapa Yesus bilang semua itu makan, minum, pakai dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Kenapa? Karena anak-anak Allah yang mengenal Allah tidak lagi fokus kepada makan, minum, pakai. Seharusnya. Harusnya begitu. Tidak lagi fokus kepada makan, minum, pakai. Kenapa? Itu sebabnya Yesus bilang selanjutnya. Tampil aja terus ayatnya, nggak usah diganti-ganti. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, sama-sama bilang sama saya, Bapa saya tahu. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi bilang begini, kalau kita tahu, Bapa kita tahu kita butuh, kira-kira dikasih nggak? Nah, kenapa kita masih stres mikirin sesuatu yang kita harusnya nggak usah mikirin gitu loh saudara. Ada banyak dari kita mikirinnya terlalu berlebihan, nanti aslamnya naik. Asam lambung. Kenapa? Ya stres gue mikirin kerjaan nih. Stres gue mikirin laki gue nih. Stres gue mikirin bini gue nih. Mikirin anak-anak gue gimana. Padahal tenang aja. Orang Ambon bilang begini, tenang we lah. Orang Sunda itu Pak, bukan orang Ambon. Tenang aja, jaminannya jelas. Yesus bilang, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, sama-sama bilang sama saya. Sama-sama bilang sama saya. Saya tahu bahwa Bapa pelihara hidup saya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saya mau memastikan ini Bapak Ibu, buat setiap kita. Jadi jangan lagi orang panik gitu, aduh nanti gimana, loh terbukti kok pandemi udah lewat, Bapak Ibu masih hidup, Bapak Ibu masih gemuk. Iya kan, lihat kanan kirinya, tanya sama dia, timbanganmu naik berapa? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Loh kita terpelihara kok, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan kok. Sekalipun kita lihat kenyataan, tapi ya pendeta ya kadang kita deg-degan juga. Iya gak apa-apa. Yang penting di last minute Tuhan tolong. Amin. Di detik-detik terakhir Tuhan tolong. Jangan takut. Nah, kita lihat selanjutnya. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi gini, Tuhan Yesus sebagai Allah yang memelihara, dia mengajarkan kita untuk mengubah cara pandang Bapak Ibu. Cara pandang kita harus belajar ubah. Tadinya kita fokus kepada kebutuhan hidup, tetapi ketika kita dengar firman Tuhan, oh Tuhan ternyata tahu ya kebutuhan hidup saya. Ya tahulah. Ya tahu dong Tuhan. Orang dia Bapa kok, kenapa kita panggil dia Bapa? Karena dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita. Itu sebabnya kenapa kita berdoa. Gitu loh. Nah karena itu Yesus mengajarkan, ayo fokusmu jangan lagi kepada keperluan kebutuhan hidup, tapi fokusmu adalah bagaimana hidupmu berkenan kepada Allah. Makanya lahir ayat 33. Karena itu carilah kerajaan Allah terlebih
Jadi ketika matamu buka, jangan langsung bilang, perut lapar, perut lapar, perut lapar, perut lapar. Ya itulah yang ada di otakmu. Sehingga ketika kau buka laci, kau buka lemari es gak ada makanan, sepaneng otak kau, asam lambung naik, masuk rumah sakit. Tapi coba kalau belajar tentang Tuhan, terima kasih aku masih bisa buka mata. Ada orang yang gini-gini gak bisa buka matanya. Tiba-tiba gak bisa buka. Kita masih bisa bersyukur, masih bisa buka mata masih bisa. Tiba-tiba kita duduk, udah bisa duduk. Ada orang buka mata bisa, duduk gak bisa. Itu sebabnya kalau kita buka mata dan bisa duduk, belajar bersyukur. Tuhan terima kasih. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Saya bisa buka mata, saya bisa napas, saya masih bisa duduk, saya masih bisa berdiri, saya masih bisa melangkahkan kaki saya, mengucap syukur sama Tuhan. Bukankah itu anugerah? Bukankah itu kebaikan Tuhan? Karena itu Yesus ajarkan, stop cari kebutuhan hidup, cari Tuhan dulu. Kenapa? Karena Tuhanlah yang membuat engkau hidup. Karena tanpa Tuhan, kita cuma tanah, saudara. Alkitab katakan ketika Tuhan membentuk tanah itu, dan Tuhan mengaruniakan nafas hidup itu, maka tanah itu menjadi makhluk hidup. Itu sebabnya kenapa kita perlu melatih diri kita untuk puasa. Supaya kita diingatkan bahwa kita hidup bukan hanya dengan makanan, dengan minuman. Tapi kita hidup karena firman. Latih dirimu berpuasa. Ya puasa sejam boleh gak pendeta? Itu bukan puasa namanya. Puasa sejam. Lu masuk toilet aja sejam. Puasa coba setengah hari, ya kan? Puasa coba 1 hari, atau nggak minum dulu, masih makan, gak apa-apa. Coba, kenapa? Karena kita perlu melatih, ya Bapak Ibu, coba latihan ya. Nah, coba lihat sama-sama dalam Ulangan pasal 2 ayat 7. Ini kisah di mana bangsa Israel keluar dari perjalanan bersama-sama dengan Tuhan selama 40 tahun. Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7 bilang begini. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Jadi selama di padang gurun nih, belum masuk ke tanah perjanjian, Tuhan memberkati dengan apa yang dia kerjakan, bangsa Israel kerjakan. Dan Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan, sama-sama bilang sama saya, memperhatikan. Jadi Tuhan memperhatikan saudara dalam pergumulan hidup saudara. Tuhan memperhatikan saudara ketika saudara dihianati. Tuhan memperhatikan saudara ketika saudara ditipu, diperhatikan. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dampaknya apa? Dan engkau tidak kekurangan apapun. Bersyukur kalau kita disertai Tuhan, hidup kita tidak kekurangan. Inilah jaminan buat orang percaya bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus bukan cuma Allah yang mati menyelamatkan kita, setelah itu pergi meninggalkan kita. No, Dia juga Allah yang menyertai, memelihara dan memberkati kehidupan saudara dan saya. Itu jaminannya. Karena itu jangan takut dengan masalah yang kau hadapi hari ini. Ingat Dia yang pelihara hidupmu. Orang-orang muda ingat, selama engkau hidup takut akan Tuhan, Tuhan tuntun langkahmu masuk dalam seluruh rencana dan penggenapan Tuhan. Jadi ini mengingatkan kita baik dari masa bangsa Israel sampai kepada masa di mana Tuhan Yesus ada di muka bumi. Tuhan menjamin Dia bukan cuma Allah yang menyelamatkan, tapi Dia juga Allah yang memelihara. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Kita perlu dijaga Tuhan, kita perlu ditolong Tuhan, kita perlu dibela Tuhan. Tuhan tahu bagaimana tipuan demi tipuan menghampiri kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan melihat. Itu sebabnya bagian kita menyadari bahwa kita tahu selama kita mengikut Tuhan, kita hidup terpelihara. Amin. Saya pelajari begini, ketika Tuhan yang memelihara hidup kita, yang pertama, ketika Tuhan yang memelihara hidup kita, maka kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Sama-sama bilang sama saya, sesuatu yang baik.
Sesuatu yang baik itu selalu Tuhan berikan. Alkitab bilang begini, dari atas pemberian yang baik itu turun dalam hidup saudara dan saya. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita mesti sadari, oh iya ya, selama saya mengikut Tuhan ada pemberian yang baik dalam hidup saya. Sekalipun pemberian yang baik itu terkadang terbungkus dengan perbuatan jahat seseorang. Ngerti maksudnya saudara? Yusuf, Tuhan berikan perbuatan baik buat dia, tetapi dibungkus dengan fitnahan, dibungkus dengan pengkhianatan, dibungkus dengan rancangan orang jahat. Tetapi semua Tuhan pakai untuk menyatakan perbuatan baik dalam hidup Yusuf. Jadi kalau hari-hari ini engkau dihianati, difitnah, dibohongi, dirugikan, ingat selama engkau anak Tuhan, selama engkau sadar engkau dipelihara oleh Tuhan, Tuhan memberikan apa yang baik buat hidup saudara dan saya. Sekalipun dibungkus dengan pengkhianatan, sekalipun dibungkus dengan pembohongan, dibungkus dengan kesakitan, dibungkus dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi di end of the day-nya engkau akan lihat semua yang Tuhan berikan adalah perbuatan baik. Kita lihat sama-sama di dalam Mazmur 34 ayat 11. Mazmur 34 ayat 11 bilang begini. Singa-singa muda merana kelaparan. Kenapa singa-singa muda? Kenapa nggak digambarkan kucing? Kenapa nggak digambarkan uno? Kenapa nggak digambarkan binatang lain? Karena singa muda bicara tentang Raja Rimba. Apa yang dia tidak bisa makan di sana? Semua, kita pun lewat dimakan kita. Iya kan? Karena dia Raja Rimba. Berarti dengan kata lain, singa nggak akan pernah kekurangan makanan. Tetapi Tuhan bilang begini melalui pemazmur, kalau singa-singa muda boleh merana kelaparan, berarti itu keadaannya udah ekstrim banget. Udah gak ada apa-apa lagi yang bisa dimakan. Tetapi ada janji buat anak-anak Tuhan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, ini dikhususkan saudara. Ya, dikhususkan kepada orang-orang yang mencari Tuhan, dia tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Khusus untuk anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan. Kita bersyukur kita bisa ada di hadirat Tuhan. Kita bersyukur kita bisa menjadi pribadi yang mencari Tuhan, memiliki kerinduan akan datang sama Tuhan. Jaminan Tuhan, engkau tidak akan kekurangan apapun yang baik. Dunia boleh katakan sedang krisis, dunia boleh katakan sedang mengalami kekeringan, apapun bisa terjadi di dunia. Tapi ingat, hal ini pernah terjadi ketika Tuhan mengirimkan tulah kepada orang Mesir. Tuhan buat perbedaan. Amin. Tuhan buat perbedaan antara orang-orang kemah, orang-orang yang takut akan Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan buat perbedaan. Karena itu dikhususkan oleh firman Tuhan hari ini bahwa orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi ingat ya, yang pertama ketika Tuhan memelihara hidup kita, kita tidak akan kekurangan apapun yang baik. Yang membuat kita merasa kekurangan apa saudara? Hilangnya rasa bersyukur. Ketika engkau merasa, aduh Tuhan kayaknya kok aku hidupnya gak kayak si A, si B, si C, si D. Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Di situ engkau akan merasa kurang, dan kurang. Saya kawin sama si A, saya kawin sama si B, kayaknya hidup saya kok gak sama kayak rumah tangga si A, rumah tangga si B. Karena engkau membandingkan diri dengan mereka. Engkau tidak mensyukuri istrimu sekalipun dia masih bau ketek. Engkau tidak mensyukuri suamimu sekalipun dia tidak ngorok rupa bokeh. Engkau tidak mensyukuri. Sehingga akhirnya rasa syukur itu hilang. Orang kalau rasa syukur udah hilang, dia lupa bahwa banyak sekali orang yang mengingini tempatmu saat ini di mana engkau berada. Ya, banyak orang mengingini sama seperti rumah tanggamu. Banyak orang mengingini tempat di mana engkau bekerja, engkau berbisnis saat ini. Banyak orang di sana yang mengingini tempat di mana engkau berada saat ini. Tapi dirimu sendiri berkata, saya nggak mau di tempat ini. Bayangkan, ketika orang kehilangan rasa syukur, orang gak akan pernah mengalami kepuasan.
Dan dia akan terus mengalami apa yang disebut dengan kekurangan, dan kekurangan. Jadi kekurangan itu bukan keadaan, saudara. Kekurangan itu mentalitas. Apa? Mental. Mentalnya tuh mental kurang. Kalau orang mentalnya mental kurang, gak akan pernah begini. Dia akan selalu begini. Karena mentalnya apa? Terlebih baik memberi daripada menerima. Itu sebabnya kenapa pelayan-pelayan Tuhan saya ajak untuk melayani. Kenapa? Karena dengan melayani engkau beri sesuatu buat jemaat. Karena mental kita harus di-upgrade. Jangan mental kekurangan. Dan itu mentalitas bukan keadaan. Ada orang bilang, tapi keadaan saya begini loh. Kalau kita bicara keadaan, masih ada orang yang keadaan hidupnya lebih buruk dari hidupmu, tetapi mentalnya tidak seperti mentalmu. Banyak. Seringkali kita sering dibutakan. Kita lihat, aduh, itu penyakit orang mengasihani diri sendiri. Ujung-ujungnya kayak gitu seperti apa? Playing victim. Kalau ribut sama rumah tangga, ribut sama suami, ribut sama istri, dia bilang, saya korban. Padahal dia yang sikat suaminya, dia yang sikat istrinya, dia bilang, saya korban. Maksudnya saya makan korban gitu maksudnya. Saya makanin tuh korban-korban. Belajar untuk merasa cukup. Ya, jangan memiliki mentalitas kekurangan. Karena ketika engkau menghilangkan berkat Tuhan. Nah ini yang sering kali saya bilang. Belajar hitung berkat Tuhan dalam hidup. Jangan hitung berkat Tuhan dalam hidup orang lain. Ya, ketika engkau menghitung berkat Tuhan dalam hidup orang lain, engkau akan kehilangan rasa syukur. Dan engkau akan bilang, Tuhan saya kurang. Belajar bersyukur karena sejatinya Tuhan sudah mencukupkan hidupmu kok. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik karena engkau tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Yang kedua, ketika Tuhan memelihara hidup kita, maka yang pertama kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Yang kedua, ketika kita dipelihara oleh Tuhan, maka yang kedua Tuhan memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Saudara, Tuhan memelihara saudara dan saya bukan dengan cara-cara kita, oh nanti Tuhan akan pelihara saya dengan begini, dengan begitu. No, itu namanya Tuhannya bisa diatur. Sedangkan Tuhan itu yang ngatur, bukan kita yang ngatur Tuhan. Kalau Tuhan itu dia adalah Allah yang ngatur kita, maka kita nggak bisa memprediksi cara Tuhan memelihara hidup kita. Ketika Yesus bersama murid-muridnya ada di sebuah daerah, tiba-tiba ada 5.000 orang datang. Yesus dan murid-muridnya melayani mereka sampai hari sudah mulai gelap. Tiba-tiba murid bilang begini sama Yesus, guru suruh mereka pulang ke kota masing-masing supaya mereka makan. Yesus bilang, no. Kita yang harus beri mereka makan. Kaget murid-murid kan. Kita, maksudnya guru kali sendiri. Kita yang mesti beri mereka makan. Kenapa? Karena mereka akan makan bersama-sama dengan kita. Murid-murid mulai berpikir dong, oke, sekarang lauk pauknya apa guru? Kita gak punya apa-apa. Yesus bilang begini, coba cek apa yang ada di antara kalian. Cari, dapati seorang anak membawa 5 roti 2 ikan. Lalu muridnya bilang begini, percuma guru, cuma 5 roti 2 ikan. Percuma. Sini. Dikasih ke Yesus. Yesus menengadah ke langit. 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang. Kenapa Alkitab sebut 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang? Karena kalau perempuan ikut nimbrung gak akan pernah habis, kurang. Karena perempuan pasti babungkus. Enggak lah ya, diskriminasi ya itu ya, gak boleh ya. Iya, cuman sedikit doang kok. Makan sampai kenyang semua. Murid-murid gak mikir, loh kok bisa ya 5.000 orang makan 5 roti 2 ikan, sisanya berapa bakul? 12. Masih ada sisa saudara dikasih dalam Tuhan. Itulah cara Tuhan pelihara hidup manusia. Kita gak pernah mikir, aduh dari mana ya Tuhan, tapi aduh udah mulai mepet nih, saya mesti bayar cicilan ini, saya mesti ini, aduh gimana ya Tuhan. Tenang, jangan panik. Suatu kali terjadi kelaparan, Tuhan suruh Elia
pergi ke Sungai Kerit. Elia, kamu pergi ke Sungai Kerit, diam di sana, kamu minum dari sana, nanti saya akan beri makan kamu. Tuhan pakai apa kasih makan Elia, saudara? Hah? Burung gagak. Burung dipakai Tuhan untuk kasih makan manusia. Masuk akal gak? Tapi itulah Tuhan. Kalau Tuhan udah pelihara hidup seseorang, unpredictable, gak pernah terprediksi. Tapi bagian kita apa? Percaya. Engkau cukup percaya Tuhan, aku tahu kok hidupku Tuhan pelihara. Caranya bagaimana? Aku gak tahu. Tapi yang aku tahu, every single day, setiap hari, aku hidup tercukupi. Itulah iman. Tiba-tiba Sungai Kerit sudah mulai menipis. Karena masa-masa kekeringan masih panjang. Bergetarlah hati Elia. Waduh, Sungai Kerit menipis. Tiba-tiba firman Tuhan datang lagi kepada Elia. Pergi dari sana. Keluarlah ke wilayah Sidon. Aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tahukah saudara? Tuhan jawab. Tuhan tidak pernah terlambat. Gak pernah sampai tiba-tiba kandas dulu Sungai Kerit. Udah sampai Elia kerok-kerok udah tinggal tanah. Baru Tuhan jawab. Tepat ketika Sungai Kerit sudah mulai habis. Dia beralih. Apa yang kita pelajari? Berkat Tuhan bisa dari mana saja. Halo? Berkat Tuhan bisa dari mana aja. Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai apa aja untuk memelihara hidup saudara dan saya. Dengan caranya yang ajaib. Jadi jangan mulai memeta-metakan Tuhan. Aduh, kayak Tuhan akan jawab saya di sini nih. Aduh, kayak Tuhan, no. Gak pernah terprediksi. Makanya firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8-9 bilang begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari. Gak terprediksi. Jalan-jalannya Tuhan beda dengan jalannya kita. Kita pikir dari sini, dari sini, dari sini. Gak taunya semua salah. Semua salah. Karena kita gak bisa memprediksi jalan Tuhan. Satu kisah lagi. Suatu kali bangsa Israel mengeluh sama Tuhan karena bosan makan mana terus. Mereka mintalah sama Tuhan, Tuhan, boleh sekali-sekali makan daging gitu Tuhan. Jangan mana terus. Kembung perut kita. Tuhan bilang, oke, saya akan beri kau makan mana. Yang pusing siapa? Musa. Musa bilang, Tuhan sorry ya Tuhan ya. Sorry. Bangsa yang ikut sama saya ini 600.000 orang. Dan Tuhan janjikan kepada mereka selama 1 bulan penuh mereka makan daging. Sorry Tuhan, kalau boleh tanya, daging dari mana? Ikan di laut pun tidak akan cukup memberi makan 600.000 orang. Mungkin 1 hari bisa cukup. Tapi pertanyaan selanjutnya, siapa yang ngejala? Siapa yang mancing? Siapa yang nangkep? Itu ikan. Terus Musa bilang, kalau memang dikasih makan daging, kambing, lembu, sapi pun tidak cukup Tuhan untuk mereka 600.000 orang. 1 hari, ini 1 bulan full dikasih makan daging. Tuhan bilang apa sama Musa, saudara? Saudara catat perkataan ini ya. Ini perkataan Tuhan kepada Musa. Coba saudara lihat. Bilangan 11 ayat 23. Saudara tempel itu di kaca. Jadikan ini sebagai berkat jasmani, berkat rohani dalam kehidupan saudara. Kita baca sama-sama. Ini perkataan Tuhan kepada Musa. Tetapi Tuhan menjawab Musa. Kita baca sama-sama 3-4. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Haleluya. Tuhan bilang begitu sama Musa, masakan kuasaku kurang untuk melakukan itu. Ya kalau hitung-hitungan yang Musa juga memang takut saudara.
Karena 600.000. Dari mana mereka makan daging? Semua, setiap hari selama seminggu. Apa yang Tuhan buat? Tuhan tiupkan angin, membawa burung puyuh kepada bangsa Israel. Ternyata bukan ikan, bukan juga kambing lembu sapi, tetapi burung puyuh. Kembali lagi, jalan Tuhan tidak pernah terselami. Tidak pernah terselami. Belajar percaya. Kita gak pernah tahu Tuhan mau pelihara kita gimana, tapi yang perlu kita tahu, setiap hari Tuhan pelihara hidup saya. Yang ketiga, yang terakhir. Ketika Tuhan yang memelihara hidup kita, yang pertama kita tidak akan pernah mengalami kekurangan suatu apapun yang baik. Yang kedua, ketika Tuhan memelihara hidup kita, maka Tuhan memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Dan yang ketiga, ketika Tuhan memelihara hidup kita, maka jangan pernah sombong dan tinggi hati dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Cara Tuhan memelihara hidup seorang berbeda-beda. Cara Tuhan promosi hidup seseorang berbeda-beda. Tetapi satu hal yang mesti sama, ketika Tuhan angkat hidupmu, ketika Tuhan berkati hidupmu, tetaplah lubang hidung madep ke bawah, jangan madep ke atas. Nanti air hujan masuk. Jangan sombong, keep humble, tetap rendah hati. Sadari bahwa semua milik Tuhan. Daud bilang semua di bumi ini adalah milik Tuhan. Seluruh isi bumi adalah kepunyaan Tuhan. Berarti kalau Tuhan percayakan saya menerima apa yang Tuhan punya, itu berarti bukan punya saya. Amin. Itu punya Tuhan. Yang dititipkan kepada saya. Tapi jangan pernah lupa kalau yang namanya nitip, ada waktunya apa? Balikin. Namanya nitip, bukan milik. Lihat kanan kirinya, dititip bos, jangan lupa. Bilang. Susah banget sih. Kita kadang suka lupa itu titipan, kita pikir milik. Iya ya, diambil lagi. Makanya ketika Ayub mengalami hal itu, Ayub sadar. Ayub bilang, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub gak sakit hati sama Tuhan gak? Makanya ada istilah dunia kan yang kita kenal dengan post power syndrome. Kenapa ada istilah itu? Ini buat orang-orang yang gak terima apa yang pernah dititipkan sama Tuhan diambil sama Tuhan. Gak terima. Sehingga ada yang stres, masuk rumah sakit jiwa, ada yang wah macem-macem. Kenapa? Karena gak terima keadaan tersebut, saudara. Orang kalau terima keadaan tersebut bahwa semua milik Tuhan, akan ada waktu semua kembali kepada Tuhan. So, yang penting saya udah bisa dipercayakan oleh Tuhan, saya bertanggung jawab. Kalau memang Tuhan bilang saya udah waktunya kembalikan, kembalikan. Jadi ingat ya, yang ketiga, Tuhan memelihara kita. Kalau Tuhan memelihara kita, jangan pernah lupa. Tetap humble. Jangan karena Tuhan memeliharamu lebih daripada orang lain, maka engkau injak-injak orang lain. Ketika Tuhan percayakan sesuatu lebih daripada orang-orang lain, belajar angkat orang lain. Belajar topang orang lain, belajar tolong orang lain. Jangan karena engkau dipercayakan lebih daripada orang lain, lalu engkau mulai sikat orang lain. Ingat, semua akan kembali kepada Tuhan. Kita hanya titipan. Amin. 3 hal yang saya bagikan buat setiap kita, ingat, kita hidup dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Sebab Tuhan pelihara kita dengan caranya yang ajaib.